Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tawakal. Tawakal ini sebuah ilmu, sebuah perilaku, sebuah keadaan yang sangat penting bagi umat manusia. Dan khususnya ketika kita mulai beranjak dewasa, tawakal ini menjadi lebih penting. Ketika masih anak-anak, tawakal ini otomatis tawakal ini. Tawakal kepada Allah atau tawakal kepada orang tua. Jadi ketika kita anak-anak kan nggak mikirin apa-apa itu. Semua percaya sama orang tua. Mau makan percaya sama orang tua. Mau sekolah percaya sama orang tua gitu. Jadi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir bagi seorang anak kecil tentang makan besok makan apa, hari ini makan apa. Nggak ada khawatir, tawakalnya kuat kalau anak kecil gitu ya. Nah kalau orang dewasa mulai ada kekhawatiran, besok makan apa ya, ada kegalauan. Nah maka di sini untuk orang dewasa kita perlu mengembangkan sikap tawakal yang baik. Oke. Dan tawakal ini adalah pasangan dari tauhid. Ya, yang kemarin tauhid. Oke, kita akan bahas gimana pasangan tawakal dan tauhid itu. Kali ini kita akan membahas dulu yang tawakal. Sekarang kita jelaskan makna tawakal. Tawakal berarti pengandalan hati kepada Tuhan yang Maha Pelindung karena segala sesuatu tidak keluar dari ilmu dan kekuasaan Allah. Sedangkan sayang Allah tidak dapat membahayakan dan tidak dapat memberinya manfaat. Jadi tawakal itu yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu sudah dilindungi Allah, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ya tawakal. Oke, satu, perkataan para syekh tentang tawakal. Abu Musa Ad-Daili bertanya kepada Yazid, apa tawakal itu? Abi Yazid menjawab, apa pendapatmu? Balik nanya ya. Aku menjawab ini ya, Abu Musa. Teman-teman kami mengatakan bahwa seandainya binatang buas dan ular berada di sebelah kanan dan kirimu, dirimu tetap tak bergerak karena itu. Saking tawakalnya ya. Kemudian Abi Yazid berkata, ya, ini dekat. Akan tetapi andai kata penghuni surga berada di surga bersenang-senang dan penghuni neraka berada di neraka tersiksa, kemudian engkau bedakan antara keduanya, maka engkau pun telah keluar dari sikap tawakal. Abu Abdillah Al-Quraisy ditanya tentang tawakal. Ia menjawab, berpegang pada Allah dalam setiap keadaan. Itu tawakal ya. Berpegang pada Allah pada setiap keadaan. Kemudian penanya itu berkata, tambahilah aku. Abi Abdillah menjawab, meninggalkan setiap sebab yang tidak menyampaikan kepada Allah. Gimana maksudnya? Maksudnya, nah itu gimana maksudnya? Tawakal itu adalah berpegang pada Allah. Satu, segala sesuatu pada Allah. Terus apalagi? Nah, maksudnya adalah kalau ada sebab itu kamu tolak, kecuali sebab itu nyambung kepada Allah. Artinya gini, kenapa kamu bisa makan? Oh, karena aku bekerja. Karena aku punya uang. Kalau sudah berhenti di situ, itu ditolak, itu berarti belum tawakal. Kalau tawakal itu, kenapa kamu bisa makan? Karena aku bisa bekerja, karena aku punya uang. Kenapa kamu bisa bekerja punya uang? Karena aku punya pengalaman, aku punya keterampilan, aku punya ijazah. Kenapa kamu punya ijazah? Terus gitu ya. Karena aku belajar. Kenapa kamu belajar? Karena aku diberi ilmu oleh Allah. Jadi kalau sebabnya itu sampai kepada Allah, itu baru kamu boleh terima, itu namanya tawakal. Tapi kalau sebabnya itu berhenti, tidak sampai kepada Allah, itu berarti belum sampai kepada tawakal. Jadi tawakal itu boleh meyakini bahwa hakikat segala sesuatu itu dari Allah, satu itu. Dan yang kedua, boleh bertahap, memang karena alam semesta ini kan berproses. Kenapa kamu kenyang? Karena aku makan tadi kan. Terus kenapa kamu makan? Terus dirunut bahwa semuanya itu karena berkah Allah, karena kekuatan Allah. Itu tawakal. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Bisa bertawakal, insya Allah ya semuanya. Lalu apa hubungannya tauhid dan tawakal? Tauhid
itu kan mengisahkan Allah. Allah itu maha suci, Allah itu paling sendiri. Jadi Allah itu beda dengan segala sesuatu. Sehingga orang yang bertauhid itu harusnya konsekuensi adalah dia harus mengelola seluruh alam semesta ini. Itu orang yang bertauhid. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Karena Allah itu maha tinggi, maha suci. Sehingga kalau kalian mau makan misalkan, itu urusan manusia kalau tauhid. Allah itu urusannya singgasana yang begitu tinggi, begitu suci. Jadi kalau orang yang bertauhid, ahli tauhid, kalau mau makan, ya harus nanam padi, harus masak, harus berjuang. Karena itu urusan manusia, tauhid itu gitu. Jadi kalau kita mau adil, dia harus, kalau orang tauhid ya, harus menciptakan sistem hukum undang-undang yang adil, demokrasi yang adil. Nah itu orang tauhid. Jadi kalau orang tauhid itu justru harus bertanggung jawab seluruh perjalanan alam semesta ini. Wah, matahari ini misalkan terjadi reaksi hidrogen nuklirnya terlalu tinggi. Matahari akan rusak dalam waktu dekat, misalkan gitu ya. Kalau kita bertauhid, Allah itu maha suci. Berarti itu urusan manusia untuk menyelamatkan matahari. Kita harus menemukan bagaimana matahari itu bisa reaksi nuklirnya tetap terjaga. Itu tauhid. Tauhid malah harus bertanggung jawab gitu. Tapi kalau tauhidnya kayak begitu, kita stres. Kenapa? Segala sesuatu tanggung jawab manusia kan? Anakku lapar, tanggung jawabku harus cari makan. Anakku sakit, harus tanggung jawabku harus cari obat gitu. Masyarakat sekarang kena COVID, tanggung jawabku harus cari vaksin, harus cari obat, harus nangani semuanya. Orang stres kalau hanya tauhid saja. Maka harus tawakal. Bahwa meskipun kita itu mentauhidkan Allah, Allah itu maha suci, Allah itu paling beda dengan segala sesuatu, Allah itu yang paling nyata, satu-satunya yang ada. Tapi ternyata ketika kita lapar, itu kita juga harus tawakal kepada Allah. Yaitu Allah itu juga mengelola, bahwa Allah itu juga menyediakan makanan. Jadi Allah itu juga menumbuhkan padi. Yang menumbuhkan padi itu Allah. Kita bertawakal pada Allah. Setelah kita menanam padi, kemudian serahkan kepada Allah. Allah yang akan menumbuhkan padi itu. Setelah kita makan makanan yang sehat, makanan yang halal, serahkan kepada Allah. Makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Makanan itu menjadi energi dan membuat badan kita sehat. Jadi juga serahkan kepada Allah, itu tawakal. Kira-kira gitu. Jadi bisa dipahami kira-kira ya. Lalu kepada hal apa? Kepada benda-benda apa? Kepada peristiwa apa kita harus bertauhid dan kapan kita harus bertawakal? Kepada hal, kepada benda, kepada suatu tugas yang kita bisa melakukannya, maka kita harus bertauhid. Wah, ini harus saya lakukan gitu. Ini tanggung jawab manusia gitu. Jadi misalkan ini mau ujian nih, mau ujian. Yang sekolah ya, yang sekolah misalkan mau ujian. Belajar harus kamu lakukan, tanggung jawab kamu. Wah, aku bertawakal lah. Ujian Allah sudah mengurus. Kalau memang Allah mau ngasih nilai tinggi, nilainya akan tinggi aja gitu. Aku santai aja, tidur aja. Nah, tawakalnya itu salah. Kepada sesuatu yang kita bisa ambil tanggung jawab, maka kita harus tanggung jawab. Wah, aku bisa belajar dong, aku belajar. Wah, ada yang belum aku tahu. Aku cari searching di internet, aku diskusi dengan teman. Itu berarti tauhid malahan. Karena Allah maha tinggi, Allah maha suci. Belajar itu tugasku, gitu. Bahwa ada masalah, aku yang nangani. Itu tauhid. Setelah belajar maksimal, kita udah tidur, istirahat, kita mau ujian, ya serahkan dong kemampuannya, tawakal kepada Allah, wakilkan kepada Allah. Moga-moga setelah usaha itu maksimal, kemudian kita tawakal pada Allah, berprasangka baik pada Allah, semoga Allah memberikan nilai yang terbaik setelah kita usaha itu semua. Amin. Jadi keseimbangan antara tauhid dan tawakal, kedua-duanya perlu kita kembangkan. Jangan dibalik. Kepada hal-hal yang, kepada sesuatu yang kita punya tanggung jawab, kita bertawakal. Anakku lapar nih, perlu makan. Aku bertawakal lah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Ya nggak boleh. Ya kalau anakmu lapar, ya sebagai bapak, sebagai ibu harus kerja, tanggung jawab di situ. Tidak boleh tawakal. Nah, setelah kita berusaha mencari rezeki ikhtikar maksimal, tawakal kepada Allah. Semoga rezeki yang aku dapat ini mencukupi kebutuhan anakku, menyehatkan anakku, dan semoga anakku menjadi anak yang soleh. Nah, itu tawakal dan juga tauhid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.